Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Pemikiran sekuler, pemikiran liberal yang menafsiri ayat dengan sepenake udele dewe. Selain umat Islam, umat agama lain, termasuk orang-orang Yahudi yang bertekad keyakinan la ilaha illallah Musa Rasulullah, orang-orang Nasrani yang berakidah la ilaha illallah Isa Rasulullah. Begitu juga orang-orang agama lain sebelumnya. Mungkin ada Hindu, ada Buddha, ada Zoroaster, ada agama Jawa, ya, agama kejawen, ya, misalkan. Mereka juga masuk surga. Jadi kita tidak perlu egois, karena surga ini luas, jangan kita kapten sendiri. Semakin cerdas itu, semakin cerdas. Semakin cerdas, semakin cerdas. Pak Kiai Nur Ihya menggunakan dalil dari surah Al-Baqarah ayat 62. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ayat ini yang dijadikan dalil Pak Kiai Nur Ihya, tidak peduli dia agamanya Islam, agamanya Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, bahkan beliau juga menyebutkan agama Zoroaster, ya, apapun agamanya, asalkan dia beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal soleh, maka semuanya akan masuk surga. Dia menguatkan keterangannya ini dengan alasan bahwasanya ayat ini belum dimansuh oleh ayat yang lain atau dimansuh dengan hadis. Karena ayat ini belum dimansuh oleh ayat yang lain atau dimansuh dengan hadis, maka kandungan hukum yang terdapat dalam ayat ini sampai sekarang pun masih berlaku. Ini menurut Kiai Ihya. Oke, kalau dalilnya ayat ini belum dimansuh oleh ayat yang lain atau dengan hadis, maka kita akan bertanya kepada Pak Kiai Nur Ihya atau kepada para pendukung fanatiknya yang sangat mendukung Kiai Ihya. Nanti boleh disampaikan di kolom komentarnya, ya. Pertanyaannya begini, saya akan bacakan surat Ali Imran ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Artinya kurang lebih, barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Pakai lan ya. Kalau secara nahwu pakai lan ini nafinya amat sangat. Jadi tidak akan diterima. Orang yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan dia nanti di akhirat akan menjadi orang yang khosirin, orang yang sangat-sangat amat merugi. Jelas sekali secara spesifik surat Ali Imran ayat 83 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, alias ya jelas nggak akan masuk surga. Jadi ada dua pertanyaan yang saya lempar ke Pak Kiai Ihya dan para pendukungnya, ya. Pertanyaan yang pertama, surat Ali Imran ayat 83 yang saya bacakan tadi itu ayat muhkamat atau musbihat. Kemudian pertanyaan kedua, surat Ali Imran ayat 83 itu sudah dimansuh hukumnya atau belum? Kalau kita mengikuti pola pikirnya Pak Kiai Nur Ihya, ayatnya muhkamat bukan mustabihat, ya. Jadi ya bisa kita artikan secara langsung. Atau boleh juga nanti dikasih keterangan kalau ayat 83 dari surat Ali Imran ini adalah termasuk ayat musbihat, sehingga nanti perlu ditafsiri, ya. Silakan nanti, ya, ditunggu jawabannya, ya. Walaupun ceramahnya Kiai Nur Ihya ini sudah setahun yang lalu diunggah di YouTube, ya. Tapi kalau ini memang perkara yang perlu disampaikan ke masyarakat luas tentang bahayanya pola pikir yang dimiliki oleh semacam Pak Kiai Ihya ini tersebar kepada umat ini, maka perlu disampaikan, ya. Ini pemikiran yang sangat berbahaya, pemikiran sekuler, pemikiran liberal yang menafsiri ayat dengan sepenake udele dewe. Akhirnya dolu wa adolu, sesat dan
menyesatkan. Ini baru dari segi logika berpikir Pak Kiai Nur Ihya yang sudah keblinger, yang sudah ngawur ya, tentang ayat yang sudah dinasikh mansukh atau ayat yang muhkamat dan ayat yang mustabihat. Kemudian yang kedua, pola pikir Anda Pak Kiai Nur Ihya yang keblinger itu yang menyinggung masalah kitab kuning ya, yang mengatakan secara terus terang bahwasanya dijauhkan dari pemahaman Al-Qur'an dengan harus mengikuti takbir-takbir ibaroh yang ada dalam kitab kuning. Padahal ada ayat muhkamat, ada ayat mustabihat. Yang muhkamat ini bisa langsung diartikan, bisa langsung dipahami tanpa perlu adanya penafsiran. Lah ini kan pemikiran yang keblinger ya, pemikiran yang sangat-sangat keliru sekali ya. Kalaupun ayat muhkamat ini bisa langsung dipahami, tentu saja kepahaman ahli tafsir yang mutabaroh ini jauh lebih sempurna pemahamannya daripada pemahaman yang kita punyai. Nah ini juga sekalian tantangan kepada Pak Kiai Nur Ihya dan para pendukungnya ini. Coba berikan ke saya, berikan ke kami tentang tafsir ayat yang sudah muhkamat, yang ditafsiri oleh ulama-ulama ahli tafsir. Ini yang tidak sesuai atau tidak benar. Silakan Anda tampilkan. Dari kitab apa? Dari mufasir mana, ini silahkan ditampilkan. Dengan catatan, ulama-ulama tafsir yang mu'tabaroh, inda Nahdien, inda pesantren. Silahkan, kalau Anda beranggapan bahwasanya jadi kitab-kitab kuning ini sudah menjauhkan sampean dari pemikiran yang benar tentang isi kandungan Al-Quran. Silakan tampilkan mana dari keterangan dari ahli mufasirin, dari ahli tafsir yang menafsiri ayat yang muhkamat yang tidak benar tafsirannya. Silakan kalau bisa tampilkan ibarahnya.